Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali ketika Yakobus dengan jeli melihat dan mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya kira ini kalimat yang kita tidak suka. Bagaimana bahagia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Bagaimana saya bisa mengatakan saya senang ketika malapetaka, kesulitan datang silih berganti dalam hidup saya? Satu belum selesai, yang lain datang. Bagaimana saya bilang, Tuhan terima kasih, hari ini ada persoalan, besok menyusul. Yang benar aja. Bagaimana saya mampu? Apalagi pola hidup kita sudah terpola pada satu nilai, kehidupan dan kebahagiaan adalah kalau saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan, bukan datangnya malapetaka atau kesulitan yang saya tidak sukai. Karena itu apa yang dikatakan Yakobus menjadi sebuah pemikiran serius. Tetapi justru disinilah letak keunikan dari iman Kristen, sekaligus keunggulan orang-orang Kristen, sekaligus kemenangan orang-orang Kristen di tengah gelombang kehidupan yang memang tidak pernah mudah, yang memang tidak pernah susah. Oleh karena itu, gelombang hidup yang begitu sulit, gelombang hidup yang begitu berat harus diperhatikan. Jadi, jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya, yaitu menunjukkan adanya serangan dari luar terhadap orang-orang percaya. Dan memang hidup orang percaya tidak pernah dikatakan menjadi hidup yang tenang. Tetapi tahukah saudara bahwa karang di laut yang dihantam air laut cetar setiap hari membuat karang itu amat sangat luar biasa putih. Ambil karang itu, taruh di akuariummu yang tenang, tidak ada gelombang di sana. Maka tak lama kemudian karang itu memudar, berlumut dan jadi jelek, tak lagi putih bersih. Karang itu hanya putih bersih ketika dia dihantam. Persoalan bukan persoalan kalau kita tidak jatuh. Persoalan bukan persoalan kalau kita tidak kalah. Persoalan hanya persoalan kalau kita kalah. Jadi persoalannya bukan persoalannya. Persoalannya Anda menang apa kalah, kan begitu dong. Jadi persoalan itu bukan persoalan itu, tapi kamu menang apa kalah. Oleh karena itu ketika kita memahami realita-realita seperti ini, kita ditantang untuk berpacu di tengah-tengah kehidupan kita, berdiri tangguh bagaikan karang digempur ombak laut dari hari ke hari, tetapi tak pernah rubuh karenanya, tetapi semakin putih luar biasa. Jadi berbahagialah engkau jikalau banyak angin pencobaan datang kepadamu, asalkan itu bukan karena kesalahanmu. Kamu keluar ugal-ugalan, dipukul orang, lalu bilang, wah memang susah pencobaan. Itu lain lagi, saudara. Itu mah produksi sendiri. Tuhan tidak suka itu. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran, datang tantangan, jangan pernah takut. Ketika kita melayani Tuhan, datang kesulitan, berbahagialah engkau. Karena engkau akan tahu bagaimana melewati persoalan dan memenangkan perjuangan demi perjuangan. Alangkah menariknya. Bagaimana engkau tahu engkau seorang pemenang kalau tidak pernah berperang? Bagaimana engkau tahu
segelas air itu nikmat kalau kau tidak pernah haus. Ingat kalimat itu selalu. Untuk kenikmatan segelas air diperlukan kehausan. Maka bukan air saja yang kita butuhkan, tapi juga rasa haus supaya kita bisa menikmati minuman. Bukan nasi saja yang kita butuhkan, tetapi rasa lapar supaya kita bisa nikmat pada waktu makan. Anda tidak bisa minta makanan terus, tapi Anda tidak pernah lapar. Buat apa? Karena itu, sisi-sisi menarik di tengah-tengah kehidupan ternyata diizinkan Tuhan terjadi, menjadi sebuah proses yang menuntun, membimbing kita. Oleh karena itulah, pencobaan harus kita pandang sebagai sesuatu yang menolong kita menggapai titik kesukacitaan kita. Memang sempat muncul semacam kesalahpahaman tentang pencobaan. Tuhan menguji kita tetapi tidak pernah mencobai kita. Tapi dalam Kejadian 17, Tuhan mencobai Abraham. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan di situ di dalam akar bahasa Ibrani, kata pencobaan itu sama. Tetapi mempunyai dua konotasi, positif, negatif. Pada waktu kata pencobaan ditempelkan kepada Allah mencobai, itu selalu konotasinya positif dalam kerangka mau menguji kita semakin naik. Tetapi kalau pencobaan itu ditempelkan pada kehendak atau ketetapan atau rencana setan, itu selalu mempunyai konotasi negatif untuk menjatuhkan. Tetapi akar kata pencobaan dan pengujian itu sama dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi tergantung kalimat itu dimakai di mana. Jadi Tuhan mencobai? Ya. Tetapi ingat, Tuhan mencobai untuk menaikkan kelas kita. Setan mencobai? Ya. Tetapi ingat, setan mencobai untuk menghancurkan kita. Jadi beda daripada semangatnya, tetapi sama akar katanya. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan anggaplah pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu ya sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena kita harus memahami betul di sana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu suka dan duka di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pencobaan itu hanyalah merupakan warna-warni kehidupan yang praktis kita butuhkan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin mengalami hidup satu warna, satu jalur. Selalu kita membutuhkan dua sisi untuk menikmati kebahagiaan. Mata uang, angka itu hanya berlaku sebagai sebuah angka yang sah kalau ada lambangnya. Tetapi lambang itu punya harga kalau ada angkanya. Maka dua sisi tidak bisa dipisahkan. Kembali kepada kehidupan. Kehidupan selalu mempunyai dua sisi untuk menggapai kebahagiaan, yaitu pencobaan dan kemenangan. Kemenangan dan pencobaan itu selalu dua sisi yang berjalan di dalam kehidupan kita. Maka di antara pertemuan pencobaan dan kemenangan, disitulah letak kebahagiaan. Nah, jadi orang Kristen itu memiliki keunggulan-keunggulan berpikir, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa untuk dia bergumul di tengah-tengah kehidupannya. Itu sebab orang Kristen itu kokoh sekali di dalam pemikirannya, tidak mudah digoncangkan oleh angin apapun, tidak mudah jatuh oleh persoalan apapun, tetapi dia tangguh untuk melewati berbagai kesulitan. Karena memang dia dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dikondisikan oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan elastisitas yang hebat sekali untuk melawat dan menghadapi berbagai kesulitan. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi bagian-bagian penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana hidup di dalam perjalanannya menjadi sebuah kenikmatan selama kita berjalan bersama dengan Tuhan kita. Kita tidak lari dari Tuhan kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati pada waktu kita melihat berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan. Kita mesti menyorotnya dalam sorot kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang akan aku dapatkan dari persoalan yang aku hadapi ini? Sehingga pengendalian diri menjadi penting. Kenapa? Karena kalau persoalan datang, kita cenderung tidak bisa menguasai diri, maka kita ditimpa oleh satu persoalan, dan itu menimbulkan efek domino, begitu ya. Jadi kalau satu persoalan membuat kita stres, stres itu membuat kita marah. Marah pada istri, marah pada suami, marah pada anak. Kemarahan itu mengakibatkan luka pada anak, lalu dia eksesnya muncul lagi keluar. Mungkin dia jadi jengkel di rumah, dia lari dari rumah dan seterusnya. Efek dominonya terjadi. Negatif datang. Karena apa? Karena waktu pencobaan datang, kita tidak melihat sebagai titik kebahagiaan, melainkan kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Karena kita tidak mempunyai penguasaan diri. Padahal orang Kristen adalah orang yang memiliki buah roh, dan salah satu komponennya adalah penguasaan diri. Nah, karena itu saudara, Alkitab sangat menarik menempatkan itu di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bertumbuh, supaya kita sekali lagi semakin tangguh. Jadi, lihatlah saudara-saudara, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa?
Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu ayat yang ketiga. Ternyata pencobaan dan ujian di dalam kata yang saya sebut sama tadi memiliki nilai-nilai untuk membawa kita menggapai ketekunan di dalam kehidupan kita. Nah, kata tekun yang dipakai itu menjadi satu menarik sekali. Ketekunan, ya, yaitu hypomene. Artinya begini ya, sebuah kesanggupan untuk berpegang teguh untuk mencapai tujuan. Jadi kalimat itu dikatakan sehingga engkau mencapai ketekunan itu adalah sebuah kemampuan saya untuk mencapai kepada tujuan. Jadi bahasa Yunani itu memberikan nilai yang luar biasa. Ketekunan itu bukan sekedar saya mampu bertahan, tetapi mampu berjalan, menggapai tujuan saya. Sehingga saya menjadi pemenang karena saya mencapai titik akhir itu loh. Jadi tekun bukan cuma mampu bertahan, tetapi menyelesaikan pertarungan sampai ke ujung. Dan kita menjadi the winners, kita menjadi pemenang. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi pemikiran-pemikiran kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana sebetulnya kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga sekalipun bahkan ada aniaya yang begitu sulit, orang Kristen tetap maju. Saya beri saudara sedikit contoh di dalam Ibrani pasal 10. Coba kita lihat ya, Ibrani pasal 10 ayat 30 coba. Ini menceritakan bagaimana orang-orang Ibrani mengalami kesulitan-kesulitan yang berat di dalam kehidupan mereka. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Coba kita lihat 34. Ibrani pasal 10 34 dan 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Menarik ya. Jadi orang-orang yang digambarkan oleh surat Ibrani, yaitu orang-orang Kristen yang memang di zaman dulu kelompok ini menjadi kelompok yang dimusuhi oleh institusi agama, yaitu agama Yahudi yang benci kepada pengikut Yesus, dimusuhi oleh institusi politik, yaitu pemerintah Roma yang menganggap kekristenan sebagai ancaman. Karena perkembangannya cepat sekali. Nah, itu sebab banyak orang Kristen dulu dirampas. Bagaimana pengalaman penjaraan itu kan mengerikan sekali. Kalau saudara sudah berdoa, Tuhan jaga, tapi jebol juga itu rumah. Tuhan jaga, habis juga itu harta di depan mata kita. Banyak sekali orang Kristen mengalami kebingungan pada waktu itu. Khususnya mereka-mereka yang jalannya lurus, cinta Tuhan, melayani baik-baik. Kenapa dijarah? Tetapi puji Tuhan, dari setiap kesulitan orang menggapai ketekunan, kekuatan untuk mencapai titik finish daripada sebuah perlombaan. Bukankah itu yang digambarkan Paulus? Hidup kita seperti berlomba supaya tiba pada garis finish nomor 1 dan berusaha untuk menjadi juara. Karena di dalam pertarungan mahkota juara 1 atau piala cuma 1. Mana ada piala 2? Juara 1 ya cuma 1. Ada piala juara 2, juara 3 itu bukan lagi nomor 1. Tetapi nomor 1 hanya 1, karena itu bertarunglah seperti orang mau mencapai satu-satunya nomor 1 dari 100 yang bertarung. Nah, engkau mesti serius mengalahkan yang 99, dan engkau mesti berlari sedemikian kuatnya supaya engkau boleh menjadi pemenang. Itulah ketekunan di dalam berbagai kesulitan, sehingga kita berhasil menggapai tujuan dan menyelesaikan. Nah, orang di Ibrani mengalami kepahitan, kesulitan, yes. Maka surat Ibrani bercerita pada kita, ketika mereka dirampok, ketika mereka dijarah, ketika mereka disuliti, apa kata mereka? Adakah mereka marah pada Tuhan? No. Mereka kecewa sama Tuhan? Tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bersukacita, karena mereka tahu mereka punya harta yang lebih besar lagi di surga. Wow, hebat sekali ya. Ini air kelihatan, air hidup mana kelihatan? Harta baju segala yang kita pakai ini kan kelihatan. Harta di surga mana kelihatan? Bagaimana dia bisa puas? Hilang yang kelihatan, mau menunggu yang tidak kelihatan. Itu iman. Itu sebab orang Kristen sebetulnya ya makin disakiti makin kuat, makin disakiti makin tangguh. Ya, sejarah membuktikan tekanan-tekanan kepada kekristenan, tidak ada agama ditekan seberat agama Kristen. Tak ada. Tidak ada agama diteror seberat agama Kristen. Itu sejarah. Wah, kita sudah didera berkali-kali.
cerita tentang Yesus superstar, mau menggambarkan Yesus itu seorang yang tidak seperti yang digambarkan Alkitab. The Last Temptation, itu film di Amerika muncul lagi, menunjukkan Yesus itu birahi kepada perempuan Samaria pada waktu bertemu dengan perempuan Samaria. Wah, itu film-film menghina sekali. Berulang kali. Zaman dulu pada waktu pemerintahan daripada Kaisar Domitian, itu orang Kristen dihajar habis-habisan. Bahkan ada satu era di mana Alkitab dibakar semua. Tapi tetap saja ada yang lolos. Ya, sejarah saja sudah membuktikan pemeliharaan itu luar biasa. Dan kalau namanya sejarah itu kan tidak perlu ditafsir. Itu catatan yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, mari di tengah-tengah kehidupan kita menaruh pengharapan yang utuh kepada Tuhan kita, bukan pengharapan kosong di mana kita dimanipulasi oleh berbagai perasaan-perasaan yang salah. Tetapi dalam kejujuran dan ketulusan kepada Tuhan kita menaruh harap kita menaruh iman kita, supaya kita berjalan di dalam Dia, bersama Dia, oleh Dia. Dan di situ kita menggapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kekuatan, kita diberikan ketekunan untuk melewati berbagai kesulitan. Dan kita bisa melihat kebahagiaan di dalam kesusahan. Kita menemukan kemenangan di dalam kekalahan. Kita menemukan kekuatan di dalam kelemahan. Sampai akhirnya kita dikatakan menjadi matang, yaitu pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak bernoda. Kita menjadi matang karena kita solid. Itu dikatakan menjadi sempurna, utuh, matang. Kalau kita melihat perjalanan para rasul seperti Petrus, sebelum Yesus disalib, Petrus beberapa kali tampil luar biasa, anjlok juga luar biasa. Yesus disalib, ditangkap, Petrus menyangkal. Yesus disalib, Petrus menghilang, mengalami goncangan-goncangan. Petrus percaya pada Yesus tergantung apa yang terjadi di sekitarnya. Pada waktu Yesus menghentikan badai, pada waktu Yesus memerintahkan ambil jalamu, tebarkan, lalu dapat ikan banyak, pada waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus percayanya luar biasa. Tapi waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus mulai dianiaya, hilang percaya Petrus. Jadi Petrus masih percaya by condition. Kondisinya oke, dia percaya. Kondisi tidak oke, dia lari. Tetapi kemudian sesudah kematian Yesus Kristus, kebangkitan Kristus, dan bertemu dengan mereka, mulai mengalami semacam titik berbalik di dalam pergumulan-pergumulan. Kurang lebih 2 bulan. Sesudah kenaikan Kristus, hari Pentakosta, Roh Kudus turun, Petrus mengalami perubahan yang radikal sekali. Menjadi Petrus yang matang luar biasa. Tidak ada cerita lagi Petrus lari. Tidak ada lagi cerita Petrus neko-neko begitu ya. Langsung one way jalannya. Sehingga waktu diancam oleh para pemimpin agama, dia jawab apa? Hei, kalian mau mengancam aku? Bagiku lebih baik taat kepada Kristus daripada manusia. Jangan larang aku memberitakan Injil. Gara-gara itu masuk penjara, tetapi dia senang di penjara. Lain sekali Petrus yang satu ini. Kenapa? Dia sudah mencapai kematangan untuk menuju titik kesempurnaan. Masa saudara dan saya tidak pengen? Wow, kita kan pengen sekali seperti itu. Kita kan mau seperti itu. Lihat Ayub, orang yang begitu luar biasa. Dia anjlok, tetapi semakin mengerti kehendak Tuhan. Harta Ayub, harta urusan kecil. Harta kemarin hilang, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Tapi harta tidak menjadi terlalu penting. Tapi bagaimana dia mengenal Tuhan secara pribadi, itu penting. Kematangan lagi. Kematangan, kematangan, kematangan. Wow, itu penting sekali. Sehingga kita tidak terjebak kepada aktivitas keimanan kita, aktivitas kekristenan kita, tetapi tidak menemukan kematangan kita. Bukankah Petrus seorang aktivis yang baik? Karena dia ikut Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Kemana Yesus pergi, ke situ dia pergi. Tetapi ternyata dia tidak menemukan kematangan yang original. Nah, jadi bagaimana kita tahu kita sudah matang? Bagaimana kita tahu kita mendekati kesempurnaan? Hanya melewati proses pengujian, kesulitan. Kita kan tidak perlu munafik, jangan bilang hidup ikut Tuhan tidak ada sulit. Yang benar saja. Di rumah saja kita mengalami banyak kesulitan. Punya uang sulit, tidak punya uang juga sulit. Apa yang tidak sulit? Ada mobil sulit, tidak ada mobil juga sulit. Semua serba sulit. Anda kerja pun sulit, yang dagang pun sulit. Semua punya kesulitan dalam dinamika warna kesulitannya masing-masing. Tidak ada yang tidak sulit. Tetapi keunggulan anak manusia yang mengenal Tuhan dengan anak manusia yang tidak kenal Tuhan justru terletak dalam keberimanan kepada Tuhan yang memberikan kematangan. Sampai dalam hidup keseharian itu kelihatan sekali. Ini anak Tuhan, ini bukan. Kalau bukan anak Tuhan, kena badai dia sudah kelimpungan, lari sana lari sini cari pertolongan yang macam-macam. Tetapi anak Tuhan
Dia juga kelimpungan, tetapi dia tidak lari sana, tidak lari sini. Dia kemudian duduk, dia kendalikan dirinya, dia diam, dia mulai berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari kemudian dia menjadi kuat kembali dan doa itu memberikan dia ketekunan. Luar biasa ya. Nah, disitulah kita mengalami proses pembaharuan dan semakin baru. Itu sebab orang Kristen diperbarui oleh firman terus menerus di dalam kehidupannya. Hari ini engkau menjadi seorang yang tidak kenal Tuhan. Besok engkau kenal Tuhan. Atau kemarin kau tidak kenal Tuhan. Hari ini kau kenal Tuhan. Sesudah kenal Tuhan itu tidak berhenti. Terus menerus diperbaharui, terus menerus diperbarui sampai mencapai titik ketekunan tadi. Yaitu kekuatan untuk menggapai garis finish. Seperti yang dikatakan Paulus. Luar biasa ya. Maka hidup kita itu penuh dengan kesaksian, saudara. Nah, pertarungan kita di situ. Ya, kalau cerita Anda miskin bisa jadi kaya, cerita itu ada pada semua orang. Mau Kristen apa enggak Kristen, semua cerita itu banyak. Ya. Tetapi kalau kemudian Anda jatuh kepada berbagai kesulitan tetapi tetap mampu bertahan dan memuliakan Tuhan, itu sudah mulai spesifik ceritanya itu. Gak semua orang punya cerita seperti itu. Apalagi di dalam kesulitan Anda tetap bersyukur, makin spesifik lagi. Itu quality yang menunjukkan perbedaan kita sebagai anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Nah, ini kan mimpi kita ini. Ini kan doa kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan supaya itu, supaya karenanya kita mampu. Nah, karena itulah dikatakannya. Tetapi apabila di antara kamu kurang hikmat, kalau kamu tidak mampu memahami, Alkitab mengatakan apa? Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadamu hikmat untuk mengerti. Saya suka kalimat ini. Artinya begini, kita seringkali kalau minta kepada Tuhan bukan minta hikmat untuk mengelola keuangan. Yang kita minta selalu uangnya. Maka kita dapat uang tapi nggak punya hikmat mengelola uang, maka orang banyak uang banyak juga masalahnya. Tapi kalau orang punya uang, punya hikmat mengelola uang, bahagialah hidupnya. Bisa ngerti ya? Ini penting loh. Dalam pengkhotbah itu dikatakan apa? Uang diberikan oleh Tuhan. Tetapi celakalah mereka yang mendapat uang, tetapi tidak punya kuasa menikmatinya. Maka berbahagialah anak-anak Tuhan yang mendapatkan uang sekaligus kuasa untuk menikmati uangnya. Enak deh. Ini penting kita pikirkan, saudara. Banyak orang punya uang tidak bisa menikmati uangnya. Saya ingat betul kisah tentang Howard Hughes itu. Kalau saya sudah ngomong uang itu tidak bisa lupa itu mahajutawan dari Amerika ya. Dulu dia itulah pendiri dari McDougall, sebuah perusahaan pesawat terbang, dan seluruh pesawat terbang itu selalu dicoba sendiri oleh dia. Pemilik beberapa perjudian di Las Vegas. Ini orang milioner hebat ya, sangat terkenal di Amerika sekaligus menjadi musuh besar Amerika. Karena apa? Karena paling sering menggelapkan pajak dia ini. Jadi diuber-uber sama pemerintah Amerika. Karena yang digelapin tidak tanggung-tanggung. Ya. Dan dia licin sekali. Tetapi menurut cerita di dalam keluarganya itu seringkali orang mati muda. 40 sekian mati, 40 sekian mati. Jadi dia ketakutan. Saking takutnya dia, sebelum usia 40 dia sudah melakukan sterilisasi. Supaya tidak mati. Ya. Ruangannya itu steril. Anda kalau mau masuk ruangannya, mungkin pernah masuk pabrik ya, pabrik tertentu, seret itu kan ada air. Mobil kita disemprot anti hama gitu ya, nanti masuk lagi seret, ampal lagi gitu. Supaya nggak ada hama yang masuk ke dalam. Sterilisasi. Nah, kalau kita masuk rumah sakit misalnya harus pakai baju rumah sakit, sendal semua mesti dilepas, steril. Dia begitu. Nah, kemudian keluar dari ruangannya, dia steril, terus keluar. Kalau mau naik mobil gimana? Sterilisasi. Mirip seperti kita naik pesawat terbang ada belalai gajah, didesain lah itu. Jadi terowong gitu ya. Jadi dari rumah dia masuk terowong masuk lagi nih belalai gajah, baru masuk ke mobil. Kalau kita kan ke pesawat, dia ke mobil. Nanti dari mobil ke pesawat begitu lagi. Steril banget. Terakhir itu kira-kira ketemu dia itu 6 atau 8 orang. Ya. Ya juru makan dia, terus tukang cukur dia, begitu. Ya, terus ahli apa keuangan dia dan beberapa orang kepercayaannya. 6-8 orang saja yang sering berhubungan dengan dia. Jadi orang misterius. Tapi tahukah engkau ketika dia mati? Dia mati karena kurang gizi. It's true. Dia mati karena kurang gizi. Loh, kok bisa Pak? Yes, dia kurang sinar ultraviolet. Dia kurang kena cahaya matahari. Yang tukang becak di Surabaya numpuk itu.
Yang mbok minta begitu loh. Itu tukang beca itu hitam kan kita sampai gara apa? Matahari kena sengat. Masa mahajutawan Amerika mati karena kurang sinar matahari? Tragis. Ini humor yang paling tinggi saya bilang dari Tuhan. Kalau manusia mau petantang-petenteng, Tuhan bercanda serius. Langsung dibecandain, mati deh kamu. Kenapa? Kurang gizi. Siapa? Orang maha kaya mati kurang gizi. Nggak masuk akal. Kalau dibilang orang miskin mati kurang gizi kita mengerti. Tapi kalau orang maha kaya, bukan kaya loh ya, maha kaya, milioner, punya pabrik kapal terbang, punya perjudian di Las Vegas, punya banyak hotel, kok ya matinya kurang gizi? Sehingga wajahnya itu pucat, dia 20-30 tahun lebih tua dari usianya. Seperti kalau orang kena AIDS begitu ya, umur 40 tampangnya kayak 70. Nah begitulah dia, tragis sekali. Oleh karena itu buat apa ketika aku memiliki sesuatu tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menikmatinya? Maka berbahagialah anak-anak Tuhan apapun yang dimilikinya, dia punya kuasa untuk menikmatinya. Dan itulah kenikmatan yang paling hebat. Kalau engkau punya kuasa menikmati uang 100 rupiah, bahagia banget. Uang 100 itu kurang karena kita tidak punya kuasa menikmatinya. Kau punya kuasa 1 juta, nikmat 1 juta, bahagia banget. 200 juta, bahagia banget. 500 miliar, bahagia banget. Tetapi karena kau punya kuasa menikmatinya, uang itu tidak membuat kau lupa diri. Karena kau punya kuasa menikmati, punya kuasa mengendalikan. Dari mana? Dari Tuhan. Karena itu minta hikmat, minta kekuatan untuk engkau bisa menikmati pencobaan demi pencobaan yang kau alami. Tuhan, aku menghadapi pencobaan, beri aku kekuatan, beri aku hikmat-Mu supaya aku tahu apa yang aku lakukan. Jadi jangan buru-buru marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa pencobaan datang? Kemana kau? Kau tanya Tuhan, Tuhan bingung. Pasti Tuhan bilang, kenapa kau tanya aku? Justru yang ku tanya, di mana kau? Kok Tuhan ditanya kemana Tuhan? Kita yang di mana? Kita yang pergi kemana? Kita yang lari, Tuhan tidak pernah lari. Karena itu mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan seperti yang Dia mau. Itu penting sekali. Dengan demikianlah kita tangguh di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan kita menggapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa sekali. Saudara mesti siap maju di dalam kehidupan. Itu sebab mana ada persoalan. Yang persoalan kalau kita tidak sama-sama dengan Tuhan, kan begitu toh? Maka segala apapun yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Jadi mintalah hikmat kepada Dia. Oleh karena itu, kalau kau meminta juga dikasih tahu, minta dengan imanmu, jangan bimbang, jangan ragu, Tuhan pasti menolongmu. Jadi kalau saya minta dengan iman, Tuhan tolong, iya. Lah kalau Tuhan tolong persoalan beres, iya. Lah kalau begitu saya ada persoalan minta tolong, iya. Minta tolong dengan iman, iya, pasti beres, iya. Lah kalau gitu apa masalahnya ya? Masalahnya kan saya kan? Saya minta dengan beriman tidak, kan begitu kan? Masalahnya bukan di luar sana. Masalahnya kan bukan orang di sekitar kita. Masalahnya kan bukan siapa yang kita hadapi. Masalahnya bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita minta hikmat dari Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Cara A, cara B, cara C, biar Dia melakukannya. Sehingga Dia membuka jalan bagi kita. Sehingga kita mengalami kemungkinan-kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Akhirnya saudara, kita dan ujian masa kini mari kita pikirkan sama-sama, ya. Sehingga pertarungan yang kita hadapi sebetulnya bukan lagi pertarungan yang menyangkut kepada fisik. No. Bukan lagi pertarungan soal materi, bukan. Tapi pertarungan kita itu sudah menyangkut kepada persoalan moral, kepada persoalan quality. Kalau kita orang Kristen masih ribut soal ada nggak ada uang, saya pikir kita udah ketinggalan kelas. Tapi kita sudah berbicara quality. Tidak ada uang, bagaimana sikap kita? Ada uang, bagaimana sikap kita? Itu about quality. Itu hidup kita, itu pergumulan kita, itu pertarungan kita. Kita bukan lagi bicara fisik, nanti orang bakar kita, gebuk kita, bunuh kita. Kita bicara soal moral kita, baik atau tidak baik. Seperti yang Tuhan mau atau tidak. Mestinya kan itu diskusi kita. Makanya Tuhan bilang ya, buat apa kau takut kepada orang yang bisa membunuhmu tapi tidak bisa mengambil jiwamu. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa mencabut jiwamu, yaitu Tuhan itu. Artinya mengambil engkau sehingga engkau tidak bersekutu lagi dengan Dia dan membuang engkau. Manusia cuma bisa bunuh kita, mana bisa menunda kita ke surga.
Tapi yang bisa menolak kita ke surga siapa? Tuhan. Jadi takutlah sama Tuhan. Jangan takut sama orang yang bisa membunuh. Karena dia cuma bisa bunuh kita. Malah kalau dia bunuh kita, diantar kita ke surga kan ya. Mestinya kita berterima kasih tuh. Diantar buru-buru ke surga. Kemarin juga sudah nunggu-nunggu ya. Tahu-tahu ada yang bunuh. Kan puji Tuhan toh. Halo. Betul gak sih? Hah? Atau kau tidak mau ke surga? Kalau kau rindu surga, kematian menyenangkan. Tapi memang seringkali kerinduan kita pada surga itu kan susah ya. Aku mau ke surga tapi tunggu 80 loh gitu ya. Jadi Tuhan atur dulu 80 lah. Sudah 80 baru panggil. Kalau belum jangan atuh. Itu sebab saudara ya, orang Kristen sebetulnya ketika menjadi Kristen betul-betul merdekanya luar biasa. Ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana pertarungan-pertarungan itu. Yang kedua yang perlu kita pikirkan, kita dan ujian masa kini, orientasi hidup kita tidak lagi seperti apa yang saya katakan tadi, quantity, tetapi quality. Jangan bicara lagi soal angka-angka, tapi bicara soal nilai-nilai. Angka dan nilai itu dua hal yang berbeda, ya. Dan yang terakhir, ujian kita adalah ujian terhadap kepekaan, realita apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita, supaya kita menggarap dunia di sekitar kita. Kalau you seorang bisnismen, apa yang Tuhan titipkan sama saya dengan sebuah perusahaan ini? Kalau you seorang guru, apa yang Tuhan titipkan dengan murid-murid yang saya hadapin ini? Kalau engkau seorang pendeta, apa yang Tuhan titipkan dengan jemaat-jemaat ini? Semua kita kan punya tanggung jawab, medan masing-masing. Nah, kita mesti punya kepekaan itu. Mau kita ciptakan perubahan apa? Dengan apa yang berkaitan dengan kita? Kalau seorang guru bikin muridnya jadi pinter, kalau seorang guru bikin murid tadi itu yang bodoh jadi pinter, yang malas jadi rajin, itu kan guru berhasil. Kalau seorang pendeta membimbing menuntun umat sehingga umat itu taat dan setia, itu kan kepuasan tersendiri kan? Nikmat ya. Kalau kemudian seorang pemimpin perusahaan bisa membawa orang-orang yang di dalam perusahaannya akhirnya menyadari kejujuran adalah segala-galanya, itu kan luar biasa. Maka kita akan menggapai kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Maka puaslah hidup kita. Oleh karena itu, pakailah tanganmu ini untuk terlipat ataupun terangkat untuk engkau berteriak kepada Tuhanmu. Bukan untuk berbuat yang salah. Pakailah kakimu bukan untuk menendang orang, tetapi berlutut di hadapan Dia. Dan pakai mulutmu bukan untuk mencaci maki orang, tetapi berdoa dan meminta kepada Dia. Maka Dia akan menjadikan kita laskar yang tangguh di tengah zaman yang bengkok. Dia akan menjadikan kita pemenang-pemenang di tengah-tengah pertempuran. Tetapi jangan lupa, tidak pernah kita menang kalau tidak mau masuk dalam pertempuran. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah hidup seperti itulah pergumulan-pergumulan itu kita lewati, dan ujian-ujian itu kita lewati, dan kita menggapai kemenangan luar biasa. Sehingga Tuhan boleh berkata, ini hambaku yang setia, yang matang, yang tekun, yang mampu berjalan, menggapai kemenangan di dalam kehidupan. Bukankah itu menjadi mimpi kita? Bukankah itu menjadi harapan kita? Nah, karena itu saudara yang kekasih, semua kita mempunyai kesempatan yang sama, bukan? Karena kita punya kesempatan sama, karena sama-sama sempat untuk berdoa. Kita semua punya kesempatan yang sama, karena sama-sama bisa untuk beriman. Kita semua punya kesempatan yang sama, karena kesempatan tidak menyangkut keuangan, kesempatan tidak menyangkut kedudukan. Kita punya kesempatan sama-sama, siapapun kita bisa. Jadi jangan katakan kepada Tuhan tidak bisa. Pasti bisa. Persoalannya, seberapa bergantung kita pada Dia. Maka menyenangkan sekali menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan tanya berapa mampunya kita, tapi Tuhan tanya berapa maunya kita. Tuhan tidak tanya berapa hebatnya kita, Tuhan tanya berapa taatnya kita. Tuhan tidak tanya berapa pengalamannya kita, tapi Tuhan tanya berapa beriman kita kepada Dia. Maka doa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketekunan karena pengujian memberikan kemenangan, menjadi kenikmatan yang tidak terbilang. Bukankah itu mimpi kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan kesejatian itu. Lalu kita mulai menyeleksi, mulai membedah seluruh kehidupan kita. Kalau gini, kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Nah, di situ kita belajar untuk menemukan. Dan bagaimana kita melewati kesulitan demi kesulitan. Maka hidup kita sangat diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu sebab hidup diperkenan oleh Tuhan itu bagi saya amat sangat real dan sangat mungkin. Karena Tuhan gak bilang hidup yang berkenan padaku adalah membawa ayam putih terong Belanda. Gak ada ayatnya begitu ya. Syarat-syarat yang aneh-aneh gitu kan. Tetapi really life, quality of moral kita begitu ya.
Dan semua kan kalau kita hidup baik, hidup jujur, orang lain senang gak sih? Yes. Yang untung kita juga loh. Kalau kita berkenan pada Tuhan, pasti kita untung sekali. Iya. Kita yang untung. Jadi jangan berpikir juga kalau kita hidup berkenan pada Tuhan kayaknya kita rugi banget gitu ya. No. Yes. Ini jadi aneh dunia kita. Yang bahaya akhir zaman itu adalah Pak, kita nggak tahu lagi mana benar mana salah. Mana setan, mana Tuhan, udah campur aduk Pak. Karena setan yang baik pun banyak. Bayangkanlah jin dan jun, tuyul dan bakyul. Si tuyul sudah bertobat, dulu curi-curi duit, sekarang udah baik dia kan, ditangkapnya pencuri. Jadi bingung kita, ini si tuyul kok gimana? Oh tuyul ini udah bertobat Pak, nah bingung kan? Loh kok tuyul ini sudah bertobat, bagaimana ini? Makin gak ngerti kita. Kalau dulu kan tuyul maling kan, kalau sekarang sudah ada tuyul bertobat. Gara-gara film, otak kita ini sudah rusak nih. Akhirnya orang bilang apa? Udahlah hidup ini tergantung deh, kalau kamu rasa baik ya baik udah, jangan ikutin yang lain. Maka kita disuruh menilai dengan rasa. Nah itu yang bahaya. Sehingga firman Tuhan itu menjadi relatif suka-suka kita. Cocok oke, nggak cocok sudah. Nah itu yang paling bahaya dari posmo. Jadi kita digelapkan dalam hidup ini. Makanya Tuhan bilang nabi palsu mirip asli, tapi palsu. Kebenaran itu mirip kebenaran, tapi palsu. Nah itu makanya kita makin sulit. Makanya Tuhan bilang hati-hatilah, kejebak habislah kita. Ya. Nah jadi kebangunan sekarang ini coba Bapak lihat hipnotis, dijelaskan kan? Di film-film masukkan jinnya ke botol kan? Ditutup lagi tuh botol. Logika kita bilang masa iya sih jin bisa dimasukin ke botol? Lah kalau nggak bisa keluar dari botol mah kelewatan tuh jin. Nah kita aja bisa, kalau bisa dimasukin ke penjara kita bisa keluar, bisa buka gemboknya, apalagi jin. Kita bilang aneh kan? Tapi nalar aneh, faktanya orang itu sakitnya hilang. Nah ini fenomena-fenomena nih. Makanya kekristenan jangan terjebak dengan cara seperti itu. Dan saya harap saudara terus mulai seperti begini ya, memperhatikan. Dan kita belajar banyak hal untuk terus mencerahkan pikiran kita, mengisi hari-hari kita. Semakin hari semakin matang, semakin matang, semakin matang. Supaya kita semakin kuat, tangguh di tengah zaman yang bengkok. Ya. Nanti kalau pengujian-pengujian itu datang, semakinlah kita mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi semakin pula kita tahu betapa harus bertanggung jawabnya kita. Maka kita perlu tahu banyak hal, belajar banyak hal. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Tetapi paling utama ingatlah firman itu. Ya, pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Ambil waktu sejenak berdoa secara pribadi. Saudara melihat berbagai pencobaan datang silih berganti. Kebenaran muncul, tetapi kepalsuan mengikutinya. Kepalsuan mirip seperti yang benar. Bukan hitam putih perbedaannya, tapi abu-abu. Sehingga kita mudah tertipu kalau kita tidak hati-hati. Anak-anak kita mengalami kemajuan-kemajuan hebat dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan mereka menjelajah berbagai belahan dunia. Tapi saat yang sama mereka juga terancam, terjebak pada perangkap yang salah. Karena itu berdoalah supaya Tuhan menolong mereka, menguatkan, meneguhkan, membebaskan mereka dari jerat yang salah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, sehingga kami tangguh seperti apa yang dikatakan Yakobus, mampu menggapai titik akhir dari perjalanan kami. Karena itu Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami, melewati hari demi hari yang seringkali pasang surut dan mengalami kesulitan, supaya kami betul-betul kuat dan tangguh di dalam kehidupan. Tolong kami menikmati kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, supaya kami berjalan pada jalan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mampukan kami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Tantangan-tantangan yang datang, pengujian yang silih berganti kami hadapi. Ingatkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ingatkan pula kami, tak ada alasan bagi kami untuk jatuh dan kalah karenanya. Karena itu Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu dan tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Jadikan jemaat yang tangguh, beriman teguh, dengan ilmu yang tinggi yang Tuhan berikan, sehingga mampu menelaah, memilah-milah mana yang baik dan tidak. Kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala ke dalam tangan-Mu dan seluruh kepala pengurus, berkati sertai, sehingga sungguh-sungguh gereja-Mu, umat-Mu digembalakan untuk masuk ke badan persekutuan yang utuh, mengerti kebenaran yang sejati. Biar Tuhan yang membukakan jalan dan pengertian, dan menjadi sesuatu yang penting
di dalam langkah-langkah hidupnya, bagaimana dia terus boleh melayani-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah itu menjadi peneguhan iman kami, membuat kami semakin dekat padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com